Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah binikmati tatimus sholihat wa bidzikri sulahai tatanazzalu rahmat wal barakat wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabihi al-anjumi zahirat amma ba'du. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabri fil kubur wa ala alihi washabihi wasallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa qutil arwah wa ghidaiha wa ala alihi washabihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad madanil judi wal karam bail ilmi wal hilmi wal kam wa barik wa sallim alhamdulillahirabbil alamin. Di malam hari ini Al-Fakir akan membacakan kitab Qurratul Uyun halaman 58. Semoga ilmu yang kita baca malam hari ini dari ilmu yang manfaat dan barokah fiddin wa dunya wal akhirah, khususnya bagi kita sendiri, bagi keluarga kita dan masyarakat yang hidup di sekitar kita maupun yang menyaksikan pengajian ini lewat media sosial. Al-hadiniyat wa ala kulli natin sholihah wa ala kulli mana fasalafus sholeh wa ala kulli niati ulama wal awliya wal anbiya al madhkur asma'um fi hadal kitab Qurratul Uyun. Ana khususan Syekh Ahmad Syarif Ar-Rabbani Al-Arif Habib Muhammad Maulad Yami Kunusi Idrisi, Ahmad bin Asmi Al-Jaroni, Muhammad Ibnu Yamun, Muhammad bin Idris Syafi'i, bin Samin Ibrahim bin Hajar Al-Asqalani. Nawili darajat fil jannati wa la nafana min barakati masal min karamatin wa dunal akhirah wa ala kulli nati jami masyaykhina Sulaiman kaman wakim mahalik Abu Dharin kain urasan batim ke baradalam ni Abdul Latif bin Nuri bin Ibrahim Jalil bin Fadil kain urasan bin Ahmad Halil Nabi Saraj bin Lati Nabi Sa'adu Nabi Hasan Muhammad Bakir Kiblan Nabi Jalil Ahmad Ahmad Jalil ala kulli intiyami awliyatis abijai Nabil Mustafa wal Mujtaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi duratil majma'in amin wa bisiri asraril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mata sahibuh tilamin ya fata fahaka hukmuhu sahihan sabata in kana an mubahatin karama wa aksuha uqubatun alama wa iyakun bi ghairi suratin warad fa ni'matun yurwa jadiron la fanat. Nabbahan nazim rahimallahu ta'ala bihadza. Kiai Nazim Musannaf yang ngarang kitab ini mengingatkan kita tentang 3 bait di atas. Kesimpulannya apa? Ala annal ihtilam, sesungguhnya ihtilam itu mimpi basah. Sesungguhnya orang yang junub yang faktor janabahnya disebabkan karena mimpi, lahu salah satu ahwalin. Semua ihtilam, semua mimpi basah itu ada 3 model, ada 3 keadaan. Yang pertama, ada mimpi basah yang karomah, kemuliaan bagi orang yang mimpi. Ada yang mimpi basah itu nikmatun, sebuah kenikmatan bagi orang yang mimpi. Ada yang mimpi basah itu uqubatun, sebuah hukuman, sebuah siksaan bagi orang yang mimpi.
Jadi ada 3 model mimpi basah, ada 3 model ihtilam, ada 3 macam ihtilam. Yang pertama ihtilam yang karomah, ada ihtilam yang nikmah, ada ihtilam yang ukubah. Perinciannya gimana? Detailnya gimana? Qala fin nasihah, wal ihtilam bisuratin muharramatin ukubatun. Semua mimpi basah yang di dalam tidurnya ada lambang, ada ilustrasi, ada gambaran yang diharamkan secara syariat, itu disebut mimpi basah yang ukubah, disebut mimpi basah yang siksaan, hukuman dari Allah. Ketika di dalam tidur kita ada gambaran yang diharamkan, contohnya kita semisal mimpi bersetubuh dengan cewek kita yang bukan istri kita, mimpi melihat auratnya wanita yang haram kita lihat, akhirnya keluar sperma, setelah bangun basah semua sarungnya, celananya. Itu mimpi basah yang apa? Ukubah, siksaan dari Allah, hukuman dari Allah. Karena apa? Kok disebut mimpi basah yang ukubah? Mimpi basah yang keluar spermanya gara-gara ada gambaran di dalam tidurnya, gambaran yang diharamkan secara syariat. Di annahu la yansha'u illa anitasahul bin nadhar ila ma la yahillu wa tafakkur fihi wa li annahu sukhriyatun minasyaiton. Mimpi basah yang ukubah itu kenapa disebut mimpi basah yang ukubah? Karena tidak muncul kecuali dari meremehkan urusan memandang terhadap sesuatu yang tidak halal dipandang. Sebelum tidur kita istiqomah, kita rutin melihat auratnya wanita, wajah wanita cantik yang bukan mahram kita, yang bukan istri kita. Sebelum tidur kita biasa nonton foto-foto atau aurat-aurat atau video-video yang haram kita lihat. Lalu sampai ke bawah ke tidur, jadi bunga tidur, sampai ke mimpi basah. Itu mimpi basahnya ukubah, karena dimunculkan gara-gara meremehkan urusan memandang sesuatu yang tidak halal dipandang atau haram dipandang. Yang kedua alasannya wa tafakkur fi, gara-gara sering meditasi, sering tafakur, sering mikir-mikir tentang yang ngeres-ngeres, yang jorok-jorok. Sering gitu sebelum tidur bayangkan bantalnya itu wajah pacarnya, dicium-ciumi bantalnya. Sebelum tidur bayangin ngeloni guling sama kayak ngeloni paha semisal. Sebelum tidur barusan dari tempat rekreasi, tempat wisata, lihat pahanya wanita. Mau kemana? Mau cari pahala kan. Ternyata lihat paha, sama kayak masuk toko-toko kayak Dunkin Donat ya. Itu pasti masuknya pasti ditawari mau ikan paha apa dada mas kan. Kayak gitu ditawari. Setelah itu ke bawah sampai tidur. Masuk restoran, masuk Indomaret, bayangin wajah karyawatinya. Sampai terbawa ketika tidur, jadi bunga tidurnya, lalu dia sampai terjerumus dalam ihtilam mimpi basah. Mimpi basah yang model kayak gitu, yang dikarenakan faktor melihat atau memikir-mikir sesuatu yang tidak halal dilihat dan dipikirkan, itu disebut mimpi basah yang ukubah, siksaan dari Allah, hukuman dari Allah. Alasannya yang kedua apa? Kok disebut ukubah? Li'annahu sukhriyatun minasyaiton, karena termasuk pelecehan seksual dari setan. Setan melecehkan kita, setan mempengaruhi kita. Karena ada setan itu, orang yang zina pun itu ada setan yang masuk ke dalam diri kita tanpa kita sadar. Akhirnya dia berzina. Aslinya dia zina melahirkan anaknya jin, anaknya setan. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dijaga, dilindungi dari itu semua. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Dan mudah-mudahan seluruh istri kita atau yang punya suami seluruh suaminya atau yang punya anak seluruh anak keturunannya, semua anak cucunya, semua santri-santrinya, semua tetangganya, semua kerabatnya dijaga dari sukhriyah minasyaiton, dari ihtilam yang ukubah, dan dari berbuat zina. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Tadi pembagian ihtilam mimpi basah ada 3. Yang pertama ukubah, mimpi basah yang siksaan. Yang kedua mimpi basah yang nikmat, kenikmatan. Berarti kalau kenikmatan rizki dari Allah. Yang ketiga mimpi basah yang karomah, keramat, kemuliaan dari Allah. Sekarang kita bahas mimpi basah berikutnya. Mimpi basah yang nikmat. Mimpi basah yang gimana yang nikmat? Ketika wal ihtilam biwairi suratin nikmatun ay li'annahu ikhrajul fadlah min fadlatil jasad wa daf'un lidaghatil mani ad-da'iya lisyahwat wa li'annahu yahsul bihi sawabul ghusli. Mimpi basah yang disebut mimpi basah yang nikmat adalah ketika mimpi basahnya di dalam tidurnya tidak ada gambaran sama sekali, tidak ada gambaran yang melanggar syariat, tidak ada gambaran yang halal menurut syariat. Ada orang tidur, dia tidak mimpi, tidak apa, dia tidak mimpi berhubungan dengan istrinya, tidak mimpi berhubungan dengan mahramnya, tidak mimpi berhubungan dengan wanita yang haram. Tiba-tiba celananya basah setelah bangun tidur. Kayaknya saya tidak mimpi apa-apa, tidak ada gambaran yang diharamkan, tidak ada gambaran yang dihalalkan ya. Di dalam tidurnya tidak ada ilustrasi sama sekali, atau ada ilustrasi tapi kurang jelas. Itu disebut mimpi basah yang nikmat. Karena apa kok disebut mimpi basah yang nikmat? Berarti kalau nikmat berarti menyehatkan badan kita, jasmani kita. Karena apa? Li'annau ikhrajul lil fadlah min fadlatil jasad. Karena itu otomatis Allah mengeluarkan semua kelebihan-kelebihan jasad, semua virus, semua wabah, semua penyakitnya jasad, semua urat saraf yang belum normal, itu Allah normalkan kembali. Allah install ulang. Kalau ibaratkan HP lemot ya, ibaratkan komputer lemot, diinstal oleh Allah. Penyakit-penyakit, virus-virus, syahwat-syahwat yang ada di dalam kita Allah install, Allah buang dengan mimpi basah yang tidak ada gambaran sama sekali itu dalam tidurnya. Itu disebut kenikmatan. Ada yang kayak gitu kan ya, ada orang itu saya tanya itu, dengan mimpi apa? Ya enggak mimpi-mimpi. Tiba-tiba sarung saya itu basah. Tapi ketika keluar kerasanya nikmat. Itu berarti sperma, bukan madhi, bukan wadi, bukan kencing, bukan ngompol. Itu sperma. Kental kok. Nah, kayak gitu, paham ya? Itu berarti kenikmatan dari Allah. Karena Allah mengeluarkan virus-virus syahwat-syahwat yang ada di dalam tubuh kita. Dan Allah sengaja menolak terhadap libido mani, libido sperma yang menaik, yang membuat naiknya hasrat. Dorongan sperma yang bikin naiknya hasrat atau libido, Allah buang. Daf'un lidaghatil mani ad-da'iya lisyahwat. Allah hilangkan sperma-sperma yang menyebabkan dia terjerumus dalam jurang syahwat. Allah hilangkan dengan mimpi basah yang nikmat itu, yang tidak ada gambaran sama sekali. Manfaatnya mimpi basah yang nikmat itu apa? Yang ketiga,
wa li'annahu yahsul bihi thawabul husli. Ketika dia mandi junub, nawaitul husla li raf'il hadasil akbari, atau nawaitul husla lil janabati, atau nawaitul husla li raf'il ihtilam, atas ihtilam, atas junub. Saya niat mandi besar karena menghilangkan atas besar saya. Dengan dia mandi besar, dia dapat pahalanya mandi atas besar. Makanya disebut mimpi basah yang nikmat. Sudah tidak ada gambaran, terus penyakitnya hilang, virusnya hilang, dan dia dapat pahala mandi atas besar. Karena mimpi basah yang terakhir, yang apa berarti? Mimpi basah yang apa? Yang karomat. Mimpi basah yang merupakan kemuliaan bagi kita dari Allah. Kapan mimpi basah itu disebut mimpi basah yang karomah? Wal ihtilam bisuratin syar'iyyatin karomatun. Mimpi basah yang di dalam tidurnya ada gambaran yang tidak melanggar syariat sama sekali. Contohnya kayak kita mimpi berhubungan dengan istri kita sendiri, ada perempuan berhubungan dengan suaminya sendiri, yang jelas halal kan, tidak melanggar syariat, terus keluar sperma, itu disebut kemuliaan dari Allah. Mimpi basah yang mulia sebagai lambang kehormatan dari Allah. Karena apa disebut kemuliaan? Ketika kita mimpi berhubungan dengan wanita yang halal kita nikahi, li'anna fihi ladzatan bila ukubatin. Karena di dalam mimpi basah yang karomah ini mengandung kelezatan yang tidak ada unsur siksaan sama sekali. Wal karomah afdhalu min mutlaqin nikmah. Karomah, kemuliaan itu lebih utama daripada kemutlakan sebuah kenikmatan. Mimpi basah yang karomah itu lebih terhormat daripada mimpi basah yang nikmat. Mimpi basah karomah dan nikmat itu lebih mulia daripada mimpi basah yang ukubah. Kesimpulannya gitu. Faidatun. Kemudian solusi bagi kita. Qalat tafjuruni mata khofal ihtilam. Bagi orang, katanya Imam At-Tafjuruni, dikutip oleh Yai Musanib, bagi orang yang khawatir ketika tidurnya mimpi basah, gimana caranya supaya tidur nak mimpi basah? Saya ini kok diuji, saya banyak dapat curhatan orang kayak gitu, saya banyak, entah itu lewat WA, entah itu, saat saya ini hampir tiap hari junub. Gimana cara ngobatinya supaya saya itu tidak junub? Junubnya rata-rata ya yang ukubah, ihtilamnya yang ukubah. Gimana? Bagi orang yang khawatir ihtilam dalam tidurnya, gimana solusinya supaya tidak ihtilam? Falyakul, maka berdoalah idza aradan naum, ketika kamu ingin tidur, ketika kamu hendak tidur berdoalah. Apa doanya? Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal ihtilam wa a'udzubika ayyal abas syaiton bi fil yaqdah wal manam. Allahumma inni a'udzubika minal ihtilam. Ya Allah, lindungi aku dari mimpi basah. Wa a'udzubika ayyal abas syaiton bi, dan aku berlindung kepadamu dari dipermainkan oleh syaitan. Fil yaqdah wal manam. Baik di saat aku terjaga maupun aku tidur. Saya ulangi lagi. Allahumma inni a'udzubika minal ihtilam wa a'udzubika ayyal abas syaiton bi fil yaqdah wal manam. Jadi kesimpulannya minta dijaga oleh Allah, dilindungi dari mimpi basah dan dilindungi dari gangguan setan di saat kita melek maupun kita tidur. Ini dibaca 3 kali, salah sama rot. Wa yudhifu ilai ayatal kursi
wa akhirul Baqarah ila akhirih. Tapi setelah baca doa barusan 3 kali sebelum tidur, itu kita tutup dengan ayat kursi dan akhir surat Baqarah. Mari kita baca ayat kursi dan akhir surat Baqarah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hai bareng. Wa ilaukum ilahu wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man alladhi yashfa'u indahu illa bi'idznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu samawati wal arda la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yahsibkum billah fa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli la nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Hati baca doa tadi, Allahumma inni a'udzubika minal ihtilam wa a'udzubika an ayyal abasyaiton bi fil yaqdha wal manam 3 kali, baru ayat kursi, baru akhir surat Baqarah. Di sini ada resep dari sebagian ulama, qala ba'dhum man arada alla yahtalima fi naumihi falyaktub fi sadri Umar al-Khattab, Umar bin al-Khattab atau Umar al-Faruq. Wala yushtaratu ayaktubu bil qalam bal yakfi binahwi usbu. Arti orang yang ingin dalam tidurnya dijaga oleh Allah agar tidak mimpi basah, usahakan dadanya tulisi Umar bin Khattab. Nulisnya tidak harus pakai pena, nulisnya bisa pakai jari-jarinya, bisa pakai ludahnya. Setelah itu tulis gini, Umar al-Faruq atau Umar bin al-Khattab. Tulisi sendiri dadanya, insya Allah tidak akan mimpi basah. Kalau di kitab Ar-Rahmah fit Tib wal Hikmah karya Syekh Jalaluddin Asyuyuti, pahanya, paha kanan sama paha kirinya ditulisi nama Nabi Adam dan Siti Hawa. Juga demikian, tidak harus ditulis pakai pena, bisa ditulis pakai jari-jarinya, pakai ludah, tintanya pakai ludahnya sendiri. Jadi paha kanan tulisi Adam, sebelum tidur paha kanan tulisi Adam, paha kiri tulisi Hawa. Hawa, Nabi Adam dan Siti Hawa istrinya. Nulis Adam itu gini, alif dal mim. Kalau Siti Hawa nulisnya ha waw alif hamzah, Hawa, bukan Hawa ya. Nulis Siti Hawa itu ha waw alif hamzah, Hawa. Adam alif dal mim. Jadi paha kanan ditulis siapa? Adam. Paha kiri tulisi Hawa. Nulisnya binahwi usbu, bisa pakai jari-jari, tidak harus pakai tinta, bisa pakai ludah, kayak gitu. Adam dan Hawa itu beda dengan kitab barusan. Ini juga disebutkan Habib Ahmad bin Hasan al-Attas dalam kitab Tadhkirun Nasnya radhiyallahu an, innal junub idza arada an-naum anahwa wa lam yatawaddu yatayammam. Orang yang junub ketika hendak tidur atau hendak makan atau hendak imbu, nambah hubungan intim, itu kalau memang tidak bisa wudhu setelah membasuh sisa-sisa sperma di kelaminnya, kan sunatnya hasilnya wudhu biar tidak fakir.
Orang yang sudah junub kalau ingin tidur atau ingin makan atau ingin nambah hubungan intim lagi, itu sunatnya kan wudu setelah membasuh zakarnya, kelaminnya dari sisa-sisa sperma pertama, itu wudu. Kalau tidak nemu air maka anjurannya tayamum walau minal jidar, meskipun debu yang lengket di tembok, menurut Imam Abu Hanifah. Bahkan Syekh Abdullah Basaudan yaf'aluh, Syekh Abdullah Basaudan melakukan hal itu. Min khawasil basmalah, di antara keistimewaan basmalah. Apa basmalah itu? Bismillahirrahmanirrahim. Anna man talaha, di dalam kitab Jawahirul Lu'lu'ah disebutkan anna man talaha indan naum ihda wa ishrina marrah, barang siapa yang membaca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali sebelum dia tidur. Ketika dia hendak tidur membaca Bismillahirrahmanirrahim berapa kali? 21 kali. Aminatil kalailah minasyaiton, maka di malam itu, di malam dia tidur itu, akan Allah amankan dari gangguan setan, dari gangguan jin, iblis dan lain sebagainya. Wa min mautil fuji'ah, dan Allah amankan dari mati mendadak. Ada orang mati mendadak, bangun tidur tiba-tiba langsung ketemu malaikat mungkar nakir. Kapan nazaknya? Bangunnya ketemu malaikat mungkar nakir. Makanya doa sebelum tidur apa? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut, dengan menyebut nama Allah, ahya aku sedang hidup, wa amut dan aku akan mati. Karena orang bangun, orang melek itu lambang kehidupan, orang tidur itu lambang kematian. Karena khawatir dia setelah tidur ditakdir langsung mati, bangunnya ketemu malaikat mungkar nakir, itu termasuk mati mendadak. Orang yang tidak ingin mati mendadak sebelum tidur baca Bismillahirrahmanirrahim berapa kali? 21 kali. Wa amina baitu minas syariqah, orang yang sebelum tidurnya baca Bismillahirrahmanirrahim, meskipun tuan rumahnya tidur, tapi rumahnya dijaga oleh Allah dari maling, dari pencuri. Yang terakhir warada fi ayatul kursi annaha sayyidatu ayil Quran. Sudah kewarid, sudah ada hadis yang menjelaskan bahwasanya ayat kursi adalah rajanya ayat-ayat di dalam Al-Quran, ayat-ayat yang menjadi raja, yang merajai semua ayat yang ada di Al-Quran, yang jumlahnya berapa kemarin? 100 berapa jumlahnya? 6.666 ayat yang ada di Al-Quran. Itu yang merajai adalah ayat kursi. Anna man qara'aha ba'da kulli sholatin maktubatin, barang siapa yang membaca ayat kursi setelah sholat fardu yang 5, lam yakun bainahu wa baina dukhulil jannah illa ayyamuta, tidak ada penghalang yang menghalang-halangi dirinya dengan masuk surga kecuali kalau dia mati. Orang yang baca ayat kursi jaminannya surga, dibaca sesudah sholat fardu. Wa anna man qara'a indan naum lam yakrubu syaiton hatta yusbiha, di dalam kitab An-Nasaihud Diniyah ya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad ya. Barang siapa yang membaca ayat kursi ketika hendak tidur, maka dia yang tidur tidak didekati setan sampai menjelang waktu pagi. Kalau di kitab Wasiatul Mustafa li Sayyidina Ali dijelaskan juga, orang yang membaca akhir ayat paling terakhir dalam surat Kahfi, Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang membaca akhir surat Kahfi sebelum tidur, maka mulai ujung rambut sampai ujung kedua mata kakinya diberi nur Allah, diberi cahaya oleh Allah, dibentengi. Insya Allah bangunnya itu gampang bangun meskipun susah dibanguni.
ketika orang yang ahli baca akhir surat Kahfi sebelum tidurnya. Jadi amalkan semampu kita, sebisa kita. Jika cukup, kita lanjut di pertemuan yang akan datang. Intinya semoga amalan-amalan untuk tidur kita ini bermanfaat untuk kita, bisa kita amalkan setiap hari ya. Ala niat wa ala kulli niyatin sholihah wa ala kulli man wa salafus salih bi jain nabil mustafa sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Walilana wa lahumul fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari baca hamdalah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwatin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.